Halo sobat-sobat semuanya, apa kabarnya nih? Ketemu lagi kita di channel Opini. Opini ini sekedar kasih info atau pendapat gua aja tentang semua hal yang ada di dunia. Gak ada maksud lain, apalagi ingin menyinggung perasaan orang lain yang ada di video ini. Semua yang ada di sini, semua cuma sekedar opini aja. Bahasan materi gua kali ini, yaitu masih nyerempet-nyerempet pembahasan minggu lalu. Ya, masih tentang uang. Siapa sih yang gak doyan sama uang? Tuyul aja doyan. Nah, kali ini gue cuma mau buat simulasi aja nih. Gimana kalau secara mendadak mata uang rupiah menguat sangat kuat. Anggap aja 1 rupiah sama dengan 1 US dollar. Nah, apa aja yang bakalan terjadi kira-kira? Pastinya akan banyak banget ya. Tapi gue bawain cuma 7 aja deh. Kejadian yang bakal terjadi kalau 1 rupiah sama dengan 1 dolar Amerika. Pasti pada mau tahu alasannya kan? Yuk kita simak aja langsung beritanya berikut ini. Ya teman-teman, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, bell, lonceng notifikasi biar tahu update-update terbaru tentang channel ini. Like dan juga komentar mau apa yang kita bahas di video selanjutnya. Halo sobat-sobat gue semua, inilah 7 hal yang terjadi jika tiba-tiba 1 US dollar sama dengan 1 rupiah. Kita nggak akan membahas tentang penyebab mata uang rupiah menjadi kuat hingga setara dengan US dollar. Entah itu karena ekonomi Indonesia yang menjadi kuat, pemerintah melakukan redenomisasi, atau karena faktor dolar yang jatuh. Yang jelas, bukan karena hal tersebut. Jadi, di sini kita hanya berandai-andai aja jika 1 US dollar setara dengan 1 rupiah secara tiba-tiba, di mana hal itu tidak mempengaruhi nilai dolar terhadap mata uang negara lainnya. Maka, kira-kira inilah kemungkinan hal yang akan terjadi. Yang pertama, orang Indonesia akan kaya mendadak 13-14 ribu kali lipat secara internasional. Tapi itu tidak terlalu berlaku di Indonesia sendiri, sebab semua sektor perlu proses penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Tidak mungkin produk dalam negeri dengan biaya produksi yang masih tinggi akan dijual dengan harga yang lebih rendah. Singkatnya, kira-kira warga Indonesia jadi sultan mendadak. Kita asumsikan uang lu yang tadi cuma 1 juta rupiah berubah jadi 1,4 miliar. Nah, gimana dong? Pasti jadi sultan kan lo? Tapi pastinya harga-harga barang di Indonesia juga jadi sangat mahal karena biaya produksi dan bahan baku yang tinggi juga. Nantinya kita bakalan kebanjiran produk-produk impor. Nah, kita bahas-bahas hal impor di alasan yang kedua. Yang kedua, produk impor akan menyerang Indonesia secara besar-besaran. Ya, kebanyakan konsumen akan melakukan pembelian secara langsung melalui Amazon dan kawan-kawannya. Produk lokal jelas tidak akan laku lagi, kecuali yang sifatnya kebutuhan pokok. Nah, gimana nggak impor? Bayangin aja kalau harga iPhone 11 Pro Max sekitar Rp2.000 aja. PS5, 3.000 perak doang. Beli mobil dan motor, serasa bayar Gojek dan Grab tanpa promo. Sadis nggak tuh? Makanya, bisa dipastikan kita jadi negara maju. Nggak mau bikin produk lokal, kita jadi negara konsumtif yang jadi belanja terus dari negara asing. Nah, kalau para importer berjaya, gimana ya keadaan eksportir? Siapa lagi yang mau ambil barang dari negara kita yang super mahal ini? Yang ketiga, para eksportir akan banyak yang berhenti bekerja. Sebaliknya, importir akan menjamur, khususnya orang awam yang cukup tahu pembelian secara online bisa beralih profesi menjadi importir. Meskipun pada akhirnya itu tidak lagi menjadi sebuah bisnis, melainkan menjadi perilaku konsumtif. Seperti yang tadi gue bilang, kita jadi negara sultan. Siapa lagi yang mau jadi pembantu atau kuli di negara kita? Ayo gimana? Nah, terus pekerja kasar atau unskill gimana? Siapa yang mau kerjain?
Nomor 4, Indonesia akan diserang secara besar-besaran oleh tenaga kerja dari luar negeri. Dan saat itu kita akan mampu memiliki pembantu dari negara lain. Tapi hanya sementara. Jika tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah, orang Indonesia sendiri akan banyak yang menganggur. Karena tenaga dari luar negeri lebih banyak yang mumpuni, dan perusahaan tentu lebih milih untuk mempekerjakan mereka. Nah, kebayang nggak kalau lu punya pembantu dari Malaysia atau orang Arab? Biasanya kita yang langganan kirim pembantu ke sana. Jadi sebaliknya. Atau pembantu lu orang bule. Sadis. Tapi mau bertahan berapa lama ya kira-kira? Secara pendidikan dan skill mereka rata-rata lebih baik daripada kita. Apa kita bisa pertahanin? Atau malah jangan-jangan kita yang ujung-ujungnya dijajah sama mereka lagi? Kekayaan alam yang sekarang aja kita nggak bisa jaga. Apalagi ntar ya. Nomor 5, Indonesia tidak lagi menjadi tujuan wisata internasional. Sebab mereka tidak lagi banyak yang mampu untuk hidup di sini. Nah, siapa yang mampu hidup di sini? Sultan sekalipun mikir-mikir mau rekreasi ke Indonesia. Pastinya sih ada penyesuaian harga ya, tapi tetap aja biaya jadi sangat tinggi. Ya, seperti yang gue bahas di poin 1 tadi. Mereka kan tujuannya berdatang berlibur ke Indonesia atau Asia bagian Tenggara, pada hakikatnya karena di sini semuanya serba relatif lebih murah daripada di negaranya. Kalau jadi mahal, ya mereka otomatis cari tempat lain deh kayaknya. Ya, siapa yang butuh devisa dari pariwisata? Kalau kekayaan negara kita bertumbuh sampai ratusan ribu %. Nomor 6, kita pun bisa berkeliling dunia dengan biaya yang sangat murah. Nah, sama seperti yang gue bahas di nomor 2 tadi, masalah impor barang. Kita juga jadi sebaliknya dari sekarang. Negara-negara lain jadi sangat murah banget kalau kita kunjungi. Bawa uang 20.000 aja, lu bisa berleha-leha di Singapura dan nginep di MBS. MBS itu rate-nya cuma 50 perak semalam. Buset, kita bakalan disegani kalau keluar negeri. Siapa lagi yang bakal menghina Indonesia? Pasti kayak raja di negara manapun. Dan gue yakin, paspor Indonesia bakalan jadi paspor sakti banget. Paspor negara kita mungkin aja dibebas visakan sama negara-negara Eropa. Lah, mereka pasti sadar dong kalau Sultan mau datang, masa dibatasin? Mau dibayarin pulau-pulau di Eropa? Lah, Sultan mah bebas. Nomor 7, nah yang terakhir nih, pamungkasnya. Hah? Pamungkas? Bambang kali ya Pamungkas. Kalau kejadian ini benar-benar terjadi, gua rasa itu tidak akan berlangsung lama. Sebab daya beli yang tinggi terhadap produk luar negeri, pertukaran mata uang, dan banyak hal secara perlahan menyebabkan inflasi. Akhirnya, nilai rupiah perlahan akan melemah kembali. Ya, seperti kebiasaan orang Indonesia pada umumnya, bisa membangun tapi nggak bisa menjaganya. Akhirnya, rate rupiah kembali kedodoran dan kembali ke habitatnya. Sedih. Yang jelas, segala kemungkinan yang tadi gue sebutin belum tentu benar-benar akan terjadi. Sebab, oke, sampai di sini dulu ya guys. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, request info atau bahasan tentang masalah apa aja, share video ini, dan jangan lupa subscribe juga ya guys. Kalau kalian merasa channel ini berguna bagi kalian. Soalnya, subscribe itu gratis guys. Ingat ya, apa yang kalian tabur, itu yang akan kalian tuai. Kalau kalian mempermudah rezeki orang lain, yakin deh, rezeki kalian juga akan dimudahkan. Amin. Tidak lupa juga, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah menonton video saya sampai habis. Salam sukses untuk kita semua, dan ciao!